Judul, Pulang ke Desa Jangkrik Mati. Langit mendung menyelimuti Jakarta saat Fikri menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya lirih, sedikit gemetar. Mas Fikri? Ini Bu Sulastri, tetangga almarhum kakekmu di desa Jangkrik Mati. Maaf, kabar buruk. Kakekmu meninggal 3 hari lalu. Ibumu minta kami kabari kau. Fikri diam beberapa saat. Desa Jangkrik Mati. Nama itu sudah lama tidak ia dengar, bahkan terdengar tidak nyata sekarang. Ia lahir di desa itu, tapi pindah ke Jakarta sejak umur 5 tahun setelah ibunya berselisih dengan keluarganya. Ibunya tidak pernah menjelaskan alasannya dengan jelas, hanya berkata, "Itu bukan tempat yang baik untuk tumbuh besar. Saya akan datang, Bu. Terima kasih." Dalam perjalanan dengan bus malam ke desa yang terletak di lereng gunung, Fikri terpejam di tengah suara klakson dan deru mesin tua. Tapi bahkan dalam tidurnya, ia mendengar suara jangkrik yang sangat nyaring, padahal ia ingat ibunya pernah berkata, di desa itu, jangkrik tidak ada. Semuanya menghilang sejak tahun 80-an. Ada yang bilang mereka diambil. Fikri terbangun dengan keringat dingin. Seorang bapak tua di sebelahnya menoleh. "Nak, kau dengar juga suara jangkrik tadi?" tanyanya dengan mata sayu. "Iya, Pak." "Aneh, ya." "Aneh? Di tempat yang akan kau tuju, jangkrik tidak pernah bersuara." Fikri menatap lelaki itu, tapi sejurus kemudian bus berhenti. Pak tua itu tidak ada. Tidak ada satupun penumpang di deretan sebelahnya. Bahkan sopir berkata kursi itu kosong sejak awal. Bus menurunkan Fikri di sebuah persimpangan kecil. Hanya ada satu lampu jalan yang berkedip lemah. Di kejauhan, desa terlihat samar, berkabut, sepi, dan tak ada suara sama sekali. Bahkan tidak ada suara jangkrik. Hanya angin yang sesekali membawa bau tanah basah dan sesuatu yang mirip bau darah kering. "Kau yakin mau ke sana, Mas?" tanya sopir bus saat Fikri turun. "Kampung halaman saya, Pak." Sopir menggeleng pelan. "Kalau malam, jangan keluar rumah." Warga sana tahu kenapa. Tanpa berkata apa-apa lagi, bus itu meninggalkan Fikri. Ia berjalan menyusuri jalan setapak, hanya ditemani lampu senter dari ponselnya yang redup. Pohon-pohon bambu tinggi berdiri di kiri kanan, bergoyang pelan seakan mengintip. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakang. Fikri menoleh. Kosong. Langkah itu berhenti. Ia lanjut berjalan, dan langkah itu terdengar lagi, menyamai iramanya. Hanya ilusi, gumamnya. Tapi jantungnya berdetak semakin cepat. Begitu memasuki gerbang desa, ia melihat rumah-rumah tua beratap genteng, keter kelupas, dan jendela-jendela tertutup rapat. Tak ada anak kecil bermain. Tak ada suara TV. Bahkan, tak ada suara hewan malam. Sunyi total. Rumah kakeknya berdiri di ujung jalan, paling besar, tapi terlihat seperti tak dihuni selama bertahun-tahun. Padahal Bu Sulastri bilang kakeknya baru saja wafat 3 hari lalu. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya, berderit. Di dalam, lampu temaram menyala. "Mas Fikri, masuklah," suara lembut terdengar dari dalam. Seorang wanita tua muncul dari balik tirai. Kulitnya keriput, matanya sayu namun tajam. Ia mengenakan kebaya kusam dan kain batik. "Saya Bu Sulastri," katanya sambil tersenyum. "Kakekmu sudah dikubur tadi pagi." Tapi roh beliau belum tenang. Belum tenang. Karena ada yang dibawa bersamanya. Sesuatu yang harusnya tinggal. Fikri menatap wanita itu, bingung dan takut. "Apa maksud ibu?" Bu Sulastri menunduk, lalu berbisik.
kau akan dengar mereka malam ini. Dengarkan saja. Tapi jangan buka jendela, apapun yang terjadi. Kamar tempat Fikri tidur malam itu terasa asing meskipun penuh dengan kenangan masa kecilnya. Cat dinding sudah mengelupas, ranjang kayu berderit setiap kali ia bergerak, dan di pojok ruangan, ada lemari tua dengan cermin yang tertutup kain putih. Bu Sulastri menyajikan makan malam, nasi dingin, ikan asin, dan sayur asem, namun Fikri hampir tidak menyentuhnya. Ia terus memikirkan kata-kata wanita itu. Jangan buka jendela, apapun yang terjadi. Malam pun turun dengan cepat. Desa tenggelam dalam gelap. Tak ada lampu jalan. Tak ada kendaraan lewat. Tak ada suara sampai Fikri terjaga jam 2 dini hari. Suara jangkrik. Pelan, tapi jelas. Makin lama makin keras. Itu tidak mungkin, pikir Fikri. Ibuku bilang jangkrik sudah punah di sini. Tapi suara itu nyata. Mendesis, mencicit, ratusan, mungkin ribuan tepat di luar jendela kamarnya. Dan lalu, ada suara ketukan. Tok, tok, tok. 3 kali, lambat, berat. Seolah seseorang, atau sesuatu, mengetuk jendela dengan kuku atau tulang. Fikri meneguk ludah. Ia mendekat ke jendela, tapi ingat pesan Bu Sulastri. Jangan buka jendela, apapun yang terjadi. Lalu suara itu berubah. Fikri. Seseorang memanggil namanya. Bukan dengan suara manusia biasa. Parau. Gemetar. Terdengar seperti suara kakeknya. Fikri, buka, ini kakek dingin di luar, buka sebentar saja. Tubuh Fikri membeku. Matanya menatap gorden. Bayangan seseorang terlihat berdiri diam di balik jendela. Diam. Menunggu. Fikri, tolong buka. Kakek tidak bisa masuk. Fikri hampir menggerakkan tangan ke gorden, tapi pada saat itu pintu kamarnya terbuka sendiri. Berderit, dan di ambang pintu berdiri Bu Sulastri. Tapi wajahnya berbeda. Matanya merah seperti bara, dan darah menetes dari hidungnya. Jangan buka jendela, bisiknya lagi. Kalau kau buka, kau tidak akan bisa menutupnya lagi. Dan tiba-tiba suara jangkrik berhenti. Seketika. Total. Sunyi seperti kuburan. Mereka tahu kau di sini sekarang, tambahnya. Siapa mereka? Tanya Fikri, suaranya nyaris tak terdengar. Bu Sulastri hanya tersenyum samar, lalu menghilang ke lorong gelap. Fikri tidak bisa tidur semalaman. Meski suara jangkrik sudah berhenti, perasaan diawasi masih menempel di kulitnya seperti kabut dingin. Ia hanya duduk di ranjang, mata terbuka lebar, menatap jendela dengan gorden yang terus berkibar pelan meski tidak ada angin. Pagi pun datang. Matahari tak bersinar seperti biasa. Cahaya yang masuk ke kamarnya tampak pucat, seperti disaring oleh kabut tebal. Udara di dalam rumah dingin dan berbau tanah basah. Fikri turun ke dapur dan menemukan meja makan sudah terisi makanan hangat. Namun, tidak ada satupun orang di rumah. Bu Sulastri, panggilnya. Halo? Hening. Tak ada jawaban. Fikri duduk dan mencoba makan, walau nafsu makannya lenyap. Tapi saat ia menyendok nasi, ia melihat ada sesuatu yang bergerak di antara butir-butirnya. Kaki jangkrik. Kecil, hitam, menggeliat. Ia menjatuhkan sendoknya dan mundur. Tapi saat diperiksa kembali, nasi itu terlihat normal. Tidak ada kaki jangkrik. Tidak ada yang bergerak. Fikri keluar rumah. Desa masih sepi. Terlalu sepi. Tidak ada warga yang kelihatan. Hanya satu orang terlihat duduk di bel-bel bambu dekat pos ronda. Seorang lelaki tua berpakaian lusuh dengan mata kosong. Pak,
Pagi, saya Fikri, cucu Pak Wiryo yang baru meninggal itu. Orang tua itu tidak menjawab. Hanya menatap lurus ke arah Fikri. Bapak tahu di mana Bu Sulastri. Akhirnya orang tua itu bicara. Suaranya serak seperti pasir digerus batu. Kau dengar suara jangkrik semalam? Fikri mengangguk, ragu. Berarti mereka sudah tahu kau ada di sini. Dan kau harus segera pergi sebelum malam ketujuh. Malam ketujuh. Fikri mengerutkan dahi. Kau pikir kenapa jangkrik di sini tak pernah berbunyi? Mereka bukan hilang, mereka disembunyikan. Dikuliti. Dipakai sebagai wadah. Wadah apa? Orang tua itu menatap Fikri dengan tajam, mendekat, dan berbisik. Jiwa. Tiba-tiba lelaki tua itu bangkit dan berjalan pergi begitu saja ke arah pemakaman desa, meninggalkan Fikri membeku di tempat. Dari jauh, angin berhembus pelan. Dan di antara semak-semak, terdengar suara kecil, lirih, jangkrik tunggal yang mencicit, tapi tidak seperti suara biasa. Suaranya lebih menyerupai bisikan, bisikan manusia yang meniru suara jangkrik. Fikri mengikuti arah si lelaki tua. Ke kompleks pemakaman desa yang terletak di bukit kecil, dikelilingi pohon-pohon besar. Tanah di sana lembab dan licin, sebagian nisan sudah tumbang, dan banyak yang tertutup lumut hijau tebal. Tak ada bunga, tak ada dupa, hanya batu dan tanah yang diam. Ia melihat sosok lelaki tua itu berdiri di depan sebuah pusara paling besar. Pusara itu tidak memiliki nama. Hanya batu besar tanpa ukiran, berlumut, seolah sudah ratusan tahun tak disentuh siapapun. Ini bukan makam kakekmu, kata lelaki tua itu tanpa menoleh. Lalu makam siapa? Ini bukan makam manusia biasa. Ia menunduk. Dulu jangkrik adalah penjaga desa ini. Mereka berbunyi saat malam sebagai pertanda. Tapi seseorang di sini mulai membungkam mereka satu persatu. Karena suara jangkrik membuat dia tidak bisa masuk ke dunia ini. Siapa dia? Lelaki tua itu menatap Fikri dalam-dalam. Kau tidak seharusnya kembali ke sini, nak. Kakekmu menjaga rahasia besar. Rahasia yang dimakamkan hidup-hidup. Dan sekarang, kau yang harus menggantikannya. Gantikan apa? Tapi lelaki itu pergi tanpa menjawab. Hanya meninggalkan Fikri sendiri di depan batu nisan tak bernama. Saat hendak turun kembali ke desa, langit tiba-tiba gelap. Padahal baru pukul 3 sore. Kabut tebal turun, dan suara jangkrik mulai terdengar lagi, 1, 2, 3. Ratusan. Namun anehnya, suara itu datang dari bawah tanah. Cicit, cicit, cicit. Fikri membeku. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan, seperti ada yang merangkak dari dalam bumi. Ia melangkah mundur perlahan, dan matanya menangkap sesuatu di sela retakan tanah. Sepotong kulit kering, seperti kulit jangkrik, tapi sebesar telapak tangan manusia. Tiba-tiba, semak-semak di belakangnya bergerak. Ia menoleh. Seseorang berdiri di sana. Tapi tubuhnya terlalu tinggi. Kakinya terlalu panjang. Kepalanya kecil, hitam, dan mengeluarkan bunyi cicik-cicik. Seperti jangkrik. Sosok itu berlari ke arahnya, tidak menapak tanah, bergerak seperti melayang cepat. Fikri berbalik dan berlari sekencang-kencangnya menuruni bukit. Terengah-engah, hampir terpeleset, sementara suara jangkrik terus mengejarnya dari segala arah. Begitu ia sampai kembali di rumah, pintu terbuka sendiri. Bu Sulastri berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Kau lihat dia, ya, bisiknya dengan suara gemetar. Fikri hanya mengangguk. Berarti malam ini kita harus mulai upacara. Kalau tidak, kau akan dibawa sebelum hari ke-7. Malam itu, Fikri duduk bersama Bu Sulastri di ruang tengah rumah kakeknya.
Lilin menyala dalam lingkaran kecil, dan jendela-jendela ditutup rapat dengan kain hitam. Udara terasa lebih dingin, dan setiap suara jangkrik dari luar terdengar seperti mencakar dinding jiwa. Di hadapannya, Bu Sulastri menyiapkan sesuatu dari dalam keranjang anyaman, botol kecil berisi cairan gelap, semacam minyak berbau busuk. Ia juga meletakkan seikat rambut manusia yang masih ada kulit kepalanya. Fikri hampir muntah. "Apa itu?" tanyanya dengan suara serak. "Minyak dari mayat ketiga," jawab Bu Sulastri. "Dulu, desa ini mengorbankan 1 orang setiap tahun ke-7. Tubuhnya diproses menjadi minyak penolak roh jangkrik, makhluk yang berusaha mengambil jiwa manusia melalui mimikri suara. Mimikri. Mereka bisa meniru suara jangkrik, suara ibumu, suara siapapun. Tapi mereka bukan manusia. Dan mereka lapar." Ia menyiramkan minyak itu ke sekeliling rumah, sambil komat kamit membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Lilin mulai berkedip aneh, dan suara jangkrik dari luar berubah, lebih keras, lebih cepat, seakan marah. "Upacara pertama ini akan menghalangi mereka masuk malam ini," kata Bu Sulastri. "Tapi tidak untuk selamanya. Kalau aku pergi dari desa ini sekarang, terlambat. Mereka sudah menempel padamu, sudah mengendus napasmu. Kau milik mereka sekarang, kecuali kau bertahan sampai malam ke-7. Fikri menatapnya Lilin yang semakin tidak stabil. Dari luar, terdengar lagi ketukan di jendela. Kali ini lebih keras. Lebih banyak. Tok, 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 tok. "Jangan dijawab," perintah Bu Sulastri. "Jangan lihat ke arah suara." Fikri memejamkan mata. Tapi suara itu berubah lagi. "Fikri, ini ibu. Anakku, tolong buka ah." Suara itu adalah suara ibunya. Tapi ibunya sudah meninggal 7 tahun lalu. Dikremasi. Abunya disebar ke laut. "Nak, jangan biarkan ibu kedinginan di luar. Buka sebentar saja, buka ya." "Fikri, saya Aang." Fikri menggertakkan gigi, tangannya gemetar. "Bukan dia," teriak Bu Sulastri. Dan tiba-tiba salah satu jendela pecah. Dari celahnya, masuk tangan kurus berkulit hitam seperti tempurung jangkrik, dengan kuku panjang, runcing, dan suara klik-klik mengerikan. "Jangan melihat matanya," teriak Bu Sulastri lagi. Fikri menoleh. Terlambat. Ia melihat mata itu. Mata jangkrik. Hitam penuh, namun dalamnya seperti lubang tak berdasar. Dan di dalam lubang itu, ia melihat wajah ibunya. Menangis. Fikri menatap mata makhluk itu hanya 1 detik, tapi dalam sekejap, dunia berubah. Ruang tamu tempat ia duduk menghilang. Ia kini berdiri di tengah sawah tua, malam hari, sendirian. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya, dan suara jangkrik terdengar dari segala arah, namun semuanya berbicara. "Kembalikan. Dia milik kami. Darahmu bau api." Fikri melihat ke bawah. Kakinya telanjang, berdiri di atas lumpur merah yang lengket seperti darah. Di depannya, muncul sosok-sosok berwarna hitam, melata, menggeliat seperti tubuh manusia tanpa kulit yang merangkak perlahan. "Apa ini? Mimpi?" gumam Fikri. Salah satu makhluk itu mendekat, tubuhnya menyerupai kerangka jangkrik berukuran manusia dewasa. Mulutnya penuh taring kecil, dan dari dalamnya terdengar suara kakeknya. "Kau tidak seharusnya melihat sekarang, kau harus jadi pengganti." Tiba-tiba Fikri merasa tubuhnya seperti ditarik ke bawah. Lumpur itu mulai menelan kakinya, lalu pahanya, hingga perut. Ia mencoba melawan, tapi semakin ia bergerak,
semakin cepat ia tenggelam. Makhluk-makhluk itu mendekat, menjilat lengannya dengan lidah tipis seperti kawat besi panas. Kulitnya terasa terbakar, dan ia menjerit. "Berhenti! Ini tidak nyata." Dan seketika, ia terbangun. Ia kembali di ruang tamu. Napasnya tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Jendela sudah tertutup kembali. Bu Sulastri duduk di pojok ruangan dengan mata tertutup, berdoa keras, dan lingkaran lilin sekarang dipenuhi abu hitam. "Kau melihatnya?" "Ya," gumamnya tanpa membuka mata. Fikri mengangguk, tak mampu bicara. Itu bukan mimpi. Itu penglihatan yang diberikan oleh mereka. Mereka sedang memutuskan apa yang akan mereka lakukan padamu. Aku lihat wajah ibu." "Itu bukan ibumu," bisik Bu Sulastri. "Mereka bisa membaca kenangan. Mereka menyukainya. Semakin besar traumamu, semakin mudah mereka masuk." Fikri menggenggam kepalanya. Suara jangkrik di luar mulai menghilang lagi. Tapi bukan karena sudah pergi. Karena mereka masuk. Terdengar suara dari dapur. Klik, klik, klik. Langkah kaki serangga, tapi berat seperti kaki logam menyeret lantai kayu. "Mereka menunggu kau tidur," kata Bu Sulastri. "Kalau kau tertidur lagi tanpa penjaga, mereka akan menanam benih di dalam tubuhmu." "Benih apa?" "Benih suara. Agar kau jadi salah satu dari mereka. Suara jangkrik berikutnya akan keluar dari dalam tubuhmu." Fikri tidak tidur malam itu. Ia duduk bersandar pada dinding, memegang segenggam garam kasar yang diberikan Bu Sulastri, katanya untuk menjaga agar lubang jiwa tetap tertutup. Tapi matanya terus terpejam dan tubuhnya makin lelah. Beberapa kali kepalanya nyaris terjatuh sebelum ia paksa terjaga. "Kalau kau tertidur, mereka akan masuk dari belakang telingamu," kata Bu Sulastri sebelumnya. "Kau akan mendengar suara jangkrik pertama dari dalam otakmu." Fikri mengusap telinga kirinya. Masih normal. Tapi ia mulai merasa gatal di dalamnya. Bukan di permukaan, lebih dalam. Seolah ada sesuatu yang merangkak di balik gendang telinga. "Bu, telinga saya aneh." Bu Sulastri langsung mendekat dan menyalakan dupa hitam yang berasap pekat. Ia mengambil jarum besi tipis dan menahannya di atas nyala lilin. "Ini akan sakit. Tapi lebih baik daripada hidup sebagai wadah." Fikri tidak sempat bertanya. Jarum itu langsung dimasukkan perlahan ke dalam lubang telinganya. SSSSTT. Sakitnya luar biasa. Ia menjerit dan berusaha menahan tubuhnya agar tidak memberontak. "Diam. Kalau kau bergerak, dia bisa pecah di dalam." Air mata mengalir di wajah Fikri. Tiba-tiba terdengar suara mendesis kecil dari dalam telinganya. "Ci-ci." Lalu plak, Bu Sulastri menarik jarum itu cepat-cepat. Ujung jarum basah. Tapi bukan darah. Cairan hitam kental seperti lendir keluar bersamaan dengan makhluk kecil hitam yang menggeliat, sekilas mirip jangkrik, tapi dengan wajah kecil seperti bayi menangis. "Lihat ini," kata Bu Sulastri sambil menunjuk makhluk itu. "Kalau kau tidak cepat, ini akan masuk ke batang otakmu. Kau akan jadi milik mereka selamanya." Fikri memuntahkan isi perutnya. Bu Sulastri memasukkan makhluk itu ke dalam botol kaca kecil berisi cairan merah dan menutupnya rapat. Satu sudah masuk. Akan ada lagi. Biasanya 3. T3, telinga kiri, telinga kanan, dan terakhir lewat mulut saat tidur. Malam itu, Fikri tidak bicara lagi. Ia hanya duduk diam, sesekali menangis, kadang menatap jendela yang retak dengan mata kosong. Di luar, jangkrik mulai mencicit lagi. Tapi kini suaranya tak seperti binatang. 1, 2, 3A. 1, 2, 3A.
seperti sedang menghitung. Pagi harinya, Fikri terbangun karena suara ketukan pelan. Bukan dari pintu, tapi dari dalam lemari tua di kamar kakeknya. Lemari itu sudah ditutup dengan kain putih sejak awal ia tiba, dan ia belum pernah menyentuhnya. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Lalu hening. Lalu suara berbisik. 1, 2, 3 Fikri perlahan berdiri dan mendekat. Tangannya gemetar. Ia mengangkat kain putih itu dengan sangat pelan dan segera mencium bau busuk seperti bangkai tikus bercampur tanah basah. Lemari itu terkunci. Tapi ada goresan-goresan kuku di kayunya dan dari sela-sela pintunya keluar sesuatu, rambut manusia. "Bu Sulastri!" Fikri berteriak. Wanita tua itu segera muncul dengan membawa kendi tanah liat dan tas kain. Ia menatap lemari itu dengan ekspresi sangat serius. Dia mencoba menyapa lebih awal, katanya lirih. "Tapi kau belum siap." "Apa maksudnya?" "Siapa dia?" Fikri hampir panik. "Kakekmu," dia menyegel makhluk itu di dalam lemari ini. Tapi segel itu mulai melemah karena kematian. "Makhluk apa?" Bu Sulastri membuka kendi dan mengeluarkan cairan putih yang kental, lalu menuangkannya di sepanjang tepi lemari. "Kau pikir kenapa desa ini menolak listrik?" "Karena cahaya terlalu terang bisa memanggil perhatian. Makhluk ini tertarik pada mereka yang terlalu ingin tahu." Tiba-tiba, pintu lemari bergerak sendiri. Bukan terbuka, tapi bergetar, seperti seseorang mencoba mendorongnya dari dalam. Tok, tok, tok. "Tolong, aku dingin, aku hanya ingin bicara." Suara itu, suara Fikri sendiri. "Itu bukan kau," kata Bu Sulastri cepat. "Mereka bisa mencuri suara kita." Menggandakan. Kenapa suara jangkrik terus menghitung 3? Karena mereka butuh 3 jiwa untuk menetas sepenuhnya. 1 penjaga, 1 penerus, 1 tumbal. Kau belum memilih siapa yang akan kau serahkan. Fikri menatap Bu Sulastri dengan ngeri. "Apa maksud ibu, menyerahkan? Kalau kau ingin bertahan sampai malam ke-7, seseorang harus menggantikan tempatmu. Kalau tidak, kau akan menjadi yang ketiga." Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara anak kecil menangis, diikuti oleh suara jangkrik yang mencicit pelan. Lalu suara tangisan itu berubah menjadi tawa. Pelan, melengking, memekakkan telinga. "Fikri, kami sudah temukan yang pertama." Dan di lantai rumah, muncul jejak-jejak kaki kecil berlumuran lumpur, masuk dari luar. Tapi tidak ada siapapun di pintu. Jejak kaki kecil itu berhenti di depan kamar mandi rumah kakek. Fikri, dengan perasaan ngeri, perlahan membuka pintu dan mendapati kamar mandi kosong, tapi dindingnya dipenuhi coretan-coretan seperti tulisan kuku. 1, 2, dia. "Kami lapar. Kamu duluan atau mereka?" Air dari bak mandi tiba-tiba bergolak sendiri. Fikri melangkah mundur. "Ibu, kita harus pergi dari sini," katanya. Bu Sulastri menggeleng, wajahnya gelap. "Kalau kau pergi sekarang, makhluk itu akan ikut dan tidak hanya memakanmu, tapi siapapun yang kau temui. Lalu aku harus tinggal dan menyerahkan orang lain. Siapa? Kita tidak bisa memilih. Tapi mereka bisa. Mereka akan datang dan menawari pilihan." Seketika terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. Tok, tok, tok. Suara laki-laki muda dari luar. "Halo, saya Damar, petugas desa. Ada yang butuh bantuan?" Fikri langsung berdiri. "Orang asing. Bukan bagian dari permainan ini, kan?" Bu Sulastri memelototi Fikri. "Jangan buka."
Tapi Damar terus berbicara dari luar. "Pak Fikri ya, ada yang kirim laporan ke balai desa soal suara-suara aneh dari rumah ini. Tolong, buka pintunya sebentar saja." Fikri ragu. Tapi ia merasa, jika ini benar-benar orang luar, mungkin ini satu-satunya harapan untuk keluar dari mimpi buruk ini. Ia membuka pintu. Kesalahan. Di luar, Damar berdiri dengan senyum lebar. Terlalu lebar. Kulit wajahnya tampak longgar. Matanya bergerak tidak serempak, dan tubuhnya bergetar kecil seperti mesin rusak. "Terima kasih, sekarang kita bisa mulai." Dan dari balik tubuh Damar, makhluk lain muncul. Tinggi, hitam, tubuhnya berkerak seperti kulit jangkrik, dengan 2 taring mencuat dari rahang bawah. Ia merangkak masuk ke dalam rumah, dan Damar perlahan berubah. Kulitnya retak, suara tenggorokannya mengerang. Lalu ia rebah di lantai, tubuhnya gemetar. Apa yang terjadi padanya? Fikri mundur ketakutan. "Dia, tumbal pertama," kata Bu Sulastri dengan suara pelan. "Mereka sudah menandai dia sejak awal. Makhluk itu hanya butuh celah. Dan kau membukakan pintunya." Damar mulai batuk keras. Dari mulutnya keluar sayap hitam kecil seperti sayap serangga. "Tolong," lirihnya. "Bunuh aku sebelum mereka selesai." Tapi sebelum Fikri bisa mendekat, tubuh Damar meledak menjadi ratusan jangkrik kecil yang menyebar ke seluruh penjuru rumah. Mereka berbunyi, tapi bunyinya bukan seperti hewan. 1 sudah, 2 lagi. Bu Sulastri berdiri dan berbalik pada Fikri, wajahnya murung. "Sekarang tinggal kau dan 1 lagi. Malam ke-7 akan segera tiba. Malam ke-5. Hujan turun pelan, tapi tak mampu menutupi suara jangkrik yang terus mencicit, bukan dari luar lagi, melainkan dari dalam rumah. Bahkan dari dalam kepala Fikri. 1, 2, kau. 1, 2, kau. Fikri menutup telinganya sekuat tenaga, tapi suara itu terus menggema. Ia merasa seolah telinganya berdarah, dan saat ia mengecek, memang ada cairan hitam pekat keluar dari liang telinganya. "Bu, aku gak tahan lagi," bisiknya, napasnya tersengal. "Itu benih kedua," jawab Bu Sulastri. Dia sudah mulai berbicara. "Jangan kau jawab." Tapi dia pakai suara aku waktu kecil. Suara waktu aku minta maaf ke ibu dulu, waktu aku lempar piring. "Itu cara mereka masuk," ucap Bu Sulastri pelan. "Mereka gali kenangan. Yang kau sembunyikan. Yang kau sesali. Yang kau pikir sudah kau lupakan." Fikri terduduk, menggenggam kepala. "Kalau aku serahkan orang lain, orang itu bakal hilang. Dari semua. Dari dunia ini, dari ingatan orang, dari catatan sipil, dari kubur. Jadi, Damar, tak ada orang bernama Damar. Tidak di desa ini." Fikri merinding. Ia merogoh ponselnya dan membuka galeri. Ia ingat sempat foto wajah Damar waktu di depan rumah tadi sore. Tapi, tidak ada foto itu. Yang ada hanyalah gambar jendela, gelap, dan bayangan jangkrik besar dengan wajahnya sendiri. 1. Fikri memekik dan melempar ponsel itu. Layar retak, tapi suara dari dalamnya masih terdengar. 2. Pintu belakang rumah terbuka sendiri. Dingin. Bau lumpur masuk perlahan. Bu Sulastri segera melempar segenggam pasir hitam ke ambang pintu dan membacakan doa pelan-pelan. "Kita harus lakukan upacara kedua malam ini," katanya cepat. "Kalau tidak, benih ketiga akan menetas. Dan kalau itu terjadi, tubuhmu bukan milikmu lagi." Upacara kedua,
Fikri tersentak. Apa itu? Kita harus memancing mereka keluar. Tapi mereka akan datang dengan wujud orang yang paling kau sayangi. Aku gak bisa, aku gak kuat. Kalau kau menyerah, mereka akan menetas dalam darahmu. Dan suara jangkrik yang terdengar malam berikutnya akan keluar dari mulutmu. Tiba-tiba, lemari tua yang selama ini disegel bergetar hebat. Kain putihnya terlempar ke lantai. Terdengar suara dari dalamnya. Fikri, ini ibu, kamu masih marah sama ibu. Bu Sulastri mengambil sebuah cermin bulat tua, bingkainya berkarat dan permukaannya buram. Ia meletakkannya di tengah ruangan dan menyalakan 4 lilin di sekelilingnya. Ini cermin arwah. Benda ini bisa memperlihatkan siapa sebenarnya yang datang, dan siapa yang hanya memakai wajah yang kau kenal, katanya. Tapi kalau kau terlalu lama melihatnya, arwah bisa menempel balik ke matamu. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Fikri, gemetar. Lihat ke dalam cermin, dan ucapkan 3 kali nama orang yang kau rindukan. Mereka akan datang. Tapi hanya satu dari mereka yang asli, sisanya adalah mereka. Fikri menelan ludah. Tangannya dingin. Ia duduk di depan cermin dan memejamkan mata. Ibu. 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 Angin dingin berembus di ruangan. Lilin-lilin bergoyang. Suara jangkrik lenyap. Dan saat Fikri membuka matanya, 3 sosok berdiri di belakangnya. 3 wajah ibunya. 3 senyuman. 3 tubuh, tapi hanya satu yang tidak memancarkan bayangan di lantai. Fikri, anak ibu, kamu kurus, ya. Nak, kamu masih suka mimpi buruk. Fikri, tolong peluk ibu. Fikri menatap cermin. Matanya mengamati detail wajah masing-masing. 2 di antaranya sempurna. Tapi yang ketiga, bibirnya terlalu merah, seperti dilukis. Dan senyumnya tidak pernah berhenti. Fikri. Wajah itu perlahan retak. Mulutnya terbuka, dan dari dalamnya keluar suara jangkrik yang tidak berasal dari pita suara manusia. Fikri mengambil segenggam garam dari pangkuannya dan melemparkannya ke arah cermin. Ceraak! Cermin itu pecah, dan 2 dari sosok itu menjerit keras, mengerikan, sebelum menghilang dalam kabut hitam tebal yang muncul entah dari mana. 1 sosok tersisa. Ibunya. Yang asli? Nak, katanya dengan suara gemetar. Maafkan ibu. Kalau ibu yang asli. Apa nama kucing pertama aku? Momo, jawabnya, berlinang air mata. Fikri jatuh terduduk. Napasnya memburu. Sosok itu tidak lenyap. Tidak berteriak. Hanya menangis. Maafkan ibu dulu waktu tinggalkan kau. Sebelum Fikri bisa menjawab, Bu Sulastri menyalakan dupa terakhir dan menyiram minyak ke lantai. Cukup. Upacara selesai. Yang palsu sudah kembali ke sarang. Tapi, yang ini bukan arwah, tapi bayangan dari kenanganmu yang paling dalam. Sekarang dia harus pergi. Sosok ibunya perlahan berubah menjadi asap putih, lalu hilang seolah menguap. Malam ke-6 tinggal beberapa jam lagi, kata Bu Sulastri. Kau harus kuat, karena malam ke-7 bukan cuma soal suara, tapi soal tubuhmu. Fikri menatap sisa-sisa cermin pecah di lantai. Dan dari pecahannya, bayangan wajah jangkrik itu masih menatap balik padanya. Hari hampir berganti malam. Udara di desa menjadi lebih dingin dari biasanya, meski tidak hujan. Fikri duduk di lantai rumah kakeknya, tubuhnya bersandar ke dinding, tetapi pikirannya mulai terasa bukan miliknya lagi. Ia tidak ingat berapa lama ia sudah duduk di sana. Tapi ia sadar satu hal.
Tangan kirinya mulai mencicit. Bukan suara biasa, tapi suara jangkrik dari dalam daging. Setiap ia menggenggam atau menyentuh kulitnya sendiri, ada getaran kecil seperti kaki serangga yang menggaruk dari bawah permukaan kulit. "Bu, aku gak rasa apa-apa lagi di lengan ini," katanya pelan. Bu Sulastri menghampiri dan membuka lengan baju Fikri. Di sana, kulitnya terlihat aneh. Retak seperti tempurung. Terlihat belahan halus seperti kulit jangkrik yang hendak berganti cangkang. Dia sudah mulai menetas. Ini cepat sekali. Biasanya baru terjadi di malam ketujuh, gumam Bu Sulastri. "Kenapa aku?" bisik Fikri. "Apa aku yang bawa mereka ke sini? Kau bukan pembawa, tapi kau penerus." Fikri menatapnya. "Penerus? Kakekmu dulu adalah penjaga gerbang dunia mereka. Dia menjaga agar makhluk-makhluk itu tetap terpenjara. Tapi sejak dia meninggal, mereka butuh pengganti. Dan kau, darahnya, dipanggil kembali. Aku gak mau jadi penjaga apapun. Aku cuma mau keluar dari sini. Kalau kau keluar sekarang, dunia luar akan dipenuhi suara yang tak bisa didiamkan. Jutaan suara jangkrik. Tapi bukan binatang. Bukan serangga. Melainkan jiwa-jiwa yang menetas lewat tubuhmu." Fikri memegangi kepalanya. Suara-suara dalam pikirannya semakin jelas. Kini bukan hanya 1, 2, 3. Tapi, kita suka rumah ini. Mari kita tinggal selamanya. Mari kita isi setiap ronggamu. Tiba-tiba Fikri bangkit, menjerit, dan berlari keluar rumah. Bu Sulastri mengejar. "Jangan keluar. Terlambat." Begitu Fikri melangkah keluar halaman rumah, tanah di bawah kakinya pecah. Ceraa. Tangan-tangan hitam seperti kaki jangkrik menjulur dari bawah tanah, menariknya jatuh hingga lutut. Dari lubang itu, mata-mata kecil memancar cahaya merah. Ribuan. Fikri berteriak sekuat tenaga, mencoba keluar, tapi tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Kulitnya di bahu mulai terkelupas sendiri. Bukan darah yang keluar, melainkan sayap transparan kecil. "Kau tak bisa kembali kalau terlalu jauh," kata suara dalam kepalanya. "Serahkan dirimu, dan kami akan biarkan dunia ini tenang." Bu Sulastri menaburkan garam ke seluruh lubang tanah dan membacakan doa keras dalam bahasa yang tidak dimengerti Fikri. Makhluk-makhluk itu mundur perlahan, berdesis marah. Fikri ditarik kembali ke halaman, napasnya tinggal sepotong-sepotong. "Malam ini, kita harus lakukan upacara terakhir," kata Bu Sulastri. "Kalau tidak, malam ketujuh akan menelanmu hidup-hidup." Fikri terbaring di lantai rumah dengan tubuh lemas. Bahunya masih berdarah, tapi bukan darah manusia, melainkan cairan bening kental yang mengalir dari retakan kulitnya yang seperti eksoskeleton. Bu Sulastri menjahit luka itu dengan benang merah yang tampak seperti berasal dari rambut manusia. "Kalau kau tidak diikat dengan benang warisan, tubuhmu akan terbuka sendiri saat tengah malam," kata Bu Sulastri, wajahnya serius. "Dan kalau tubuhmu terbuka, mereka akan keluar lewat tulang belakangmu." Fikri hanya mengangguk. Matanya mulai kehilangan fokus, suaranya parau. "Berapa orang sebelum aku?" tanyanya. "Berapa orang yang pernah kayak gini?" Bu Sulastri tidak langsung menjawab. Ia sibuk menyusun lilin berbentuk segi 6 terbalik, dan di tengahnya ia letakkan satu cangkang jangkrik besar sebesar kepala manusia. 6 sebelum kau. Tapi mereka semua gagal. Karena mereka menolak untuk melihat ke dalam. Ke dalam apa? Ke dalam sumbernya. Ke dalam lubang pertama. Fikri duduk perlahan,
meski tubuhnya seperti ditarik ke bawah. Ia merasakan sesuatu mulai bergerak di bawah kulit dadanya, tepat di tengah tulang sternum. Seolah ada telur yang menetas di sana, pikirnya ngeri. Upacara terakhir adalah penolakan. Tapi juga penerimaan, kata Bu Sulastri. Kau harus masuk ke tengah ladang tua. Di sana ada lubang tua, bekas sumur. Lubang itu adalah asal mula mereka. Kau harus menghadapinya sendiri. Sendiri. Aku tak bisa ikut. Tidak boleh. Kalau aku mendekat, roh penjaga di sana akan membawaku. Karena aku sudah menyaksikan 7 upacara, dan itu batasnya. Fikri menghela napas. Suara jangkrik kini terdengar dari bawah lantai rumah, seperti ribuan telur yang mulai menetas bersamaan. Dan mereka semua menyebut satu nama. Fikri, Fikri, Fikri. Mereka sudah tahu kau akan pergi ke sana, kata Bu Sulastri. Kalau kau sampai di tengah lubang dan bisa menolak mereka dari dalam hatimu, kau akan hidup. Tapi kalau sedikit saja kau tergoda, kau akan jadi mereka. Suaramu akan menggantikan seluruh jangkrik di dunia. Fikri berdiri pelan, mengambil satu kendi kecil berisi minyak hitam. Minyak penutup jiwa. Apa aku bakal bisa kembali? Bu Sulastri hanya tersenyum samar. Tak ada yang pernah kembali sepenuhnya. Tapi kau bisa bertahan. Dan itu cukup. Fikri menatap kegelapan di luar rumah. Langit malam ke-6 telah datang. Malam ke-7 akan dimulai tepat tengah malam. Ia melangkah keluar. Tanpa menoleh lagi. Ladang tua tempat Fikri menuju bukan sembarang ladang. Tanahnya kering retak, seolah telah mati selama puluhan tahun. Tak ada satupun pohon, hanya rerumputan kering setinggi lutut, dan kabut tipis yang seolah menempel di kulit, bukan melayang di udara. Fikri berjalan perlahan. Setiap langkah membuat telapak kakinya makin panas, seperti menjejak api yang tak terlihat. Ia membawa kendi minyak hitam di satu tangan dan seikat garam merah di tangan lain. Kau harus masuk ke tengah lubang. Teteskan darahmu. Biar mereka melihat siapa dirimu sebenarnya. Itulah kata terakhir Bu Sulastri sebelum ia pergi. Di kejauhan, ia mulai melihat lubang itu. Bekas sumur tua. Tapi bukan sumur yang dalam, melainkan lubang melingkar yang menganga lebar, penuh batu tajam di tepinya. Dari dalam lubang, keluar asap hitam tipis yang berbau tajam, campuran antara bangkai, logam panas, dan tanah kuburan baru dibuka. Dan suara jangkrik. Tidak terdengar. Hening. Total. Fikri berdiri di tepi lubang. Jantungnya berdetak keras. Kau datang sendiri, kata suara dari dalam. Bukan suara besar. Tapi suara kecil, seperti anak-anak, serak, meniru suara Fikri sendiri waktu kecil. Kau ingin jadi penjaga, atau jadi suara? Fikri menelan ludah. Ia mengambil pecahan pisau tajam dan menggores telapak tangannya. Darah menetes ke tanah, dan tanah itu berdenyut, seperti daging yang lapar. Duk, duk, duk. Lubang itu bergetar. Dan dari dalamnya muncul satu sosok. Tinggi. Hitam. Lengannya panjang seperti lipan. Di wajahnya, tak ada mata. Hanya lubang. Tapi dari lubang itu keluar suara. Kami, suara yang dibungkam. Kami tulang yang tidak dikenang. Kami memilik tubuhmu yang dulu tidak kau terima. Fikri mundur selangkah, tapi sosok itu mendekat. Tangan makhluk itu menyentuh dadanya. Dan seketika, Fikri melihat semua ingatan buruknya muncul kembali. Saat ia kecil, dikunci di kamar gelap oleh ibunya karena nakal. Saat ia melihat kakeknya meninggal, tapi ia diam tak menolong karena takut.
Saat ia kabur dari rumah dan tak pernah kembali ke desa ini sampai pemakaman. Semua itu kini menjeratnya seperti tali tak terlihat. Kami tahu semua dosamu. Kau ingin melemparkannya pada orang lain. Tapi kami akan menghapus beban itu dengan mengambil tubuhmu. Tidak, teriak Fikri. Ia menumpahkan kendi minyak hitam ke tubuh sosok itu. Makhluk itu menjerit, tapi jeritannya adalah suara jangkrik. Ribuan. Melengking. Sampai gendang telinga Fikri terasa pecah. Kau belum pantas. Kau belum mengorbankan apa-apa. Dan dari lubang itu muncul 3 bayangan. Sosok Fikri. 3 versi dirinya. 1. Anak kecil yang menangis. 1. Remaja pendendam yang memaki ibunya. 1. Pria dewasa yang pasrah pada takdir. Mereka semua berteriak bersamaan, dan makhluk itu tertawa. Pilih 1. Yang kau benci paling dalam. Dan kami akan memakan dia. Lalu kau bebas. Ketiga sosok itu berdiri diam di sekeliling Fikri. Tak bergerak. Hanya menatap. Tapi tatapan mereka menusuk lebih tajam dari pisau. Satu sosok adalah Fikri kecil, tubuh mungilnya gemetar, matanya merah bengkak karena terlalu lama menangis. Yang kedua, remaja Fikri, penuh amarah, penuh dendam. Tangan mengepal, rahang mengatup. Yang terakhir, Fikri dewasa, dirinya sendiri, tapi wajahnya penuh rasa bersalah dan kelelahan. Pilih 1. Kami akan menelan 1 dari dirimu. Dan kau bisa kembali. Atau, kami ambil ketiganya, dan kau tidak pernah menjadi siapapun lagi. Fikri menatap 1 persatu. Fikri kecil adalah kenangan pahit, saat ia dipukul karena bermain terlalu malam, saat ibunya tidak memeluknya waktu ia sakit. Tapi juga saat-saat ia masih bermimpi jadi pahlawan. Fikri remaja adalah saat ia ingin membakar semua kenangan. Ingin kabur. Ingin dunia ini terbakar. Tapi juga saat ia merasa kuat. Tak takut pada siapapun. Fikri dewasa adalah ia sekarang. Lelah. Takut. Tapi sadar akan kesalahan. Cepat, bisik suara dari lubang. Mereka tidak bisa berdiri lebih lama. Waktumu sedikit. Fikri memejamkan mata. Kalau aku serahkan salah satu dari mereka, apa yang terjadi? Yang kau buang akan hilang dari jiwamu. Selamanya. Tak akan kau ingat. Tak akan kau rasakan. Tapi juga tak akan kau miliki lagi. Ia menggigit bibir. Tangannya gemetar. Lalu, ia melangkah. Menuju Fikri remaja. Remaja itu menatapnya, marah. Jadi kau pilih buang aku? Kau buang keberanianmu? Kau buang amarahmu? Tanpa aku, kau cuma cangkang kosong. Fikri menangis. Aku tidak benci kamu. Tapi kalau aku terus simpan kamu, aku gak bisa maafin siapapun. Termasuk diriku. Remaja itu menatapnya lama sebelum tersenyum kecil. Lalu, tubuhnya terbelah 2 dan ditarik masuk ke dalam lubang oleh tangan-tangan jangkrik. Fikri berteriak. Napasnya tercekat. Lubang itu bergetar, lalu diam. Langit di atasnya yang sebelumnya merah gelap berubah menjadi kehitaman biasa. Angin kembali berembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia kembali ke desa, suara jangkrik benar-benar menghilang. Kau lulus. Kau bukan pelarian lagi. Kau penjaga baru. Dari dalam lubang itu muncul batu hitam kecil, seukuran kain. Fikri mengambilnya. Batu itu panas. Tapi saat disentuh,
Fikri bisa merasakan suara. Bukan jangkrik, tapi napas. Napas dunia yang selama ini tersembunyi. Fikri pulang ke rumah kakek saat subuh. Bu Sulastri sudah menunggu di depan pintu, tersenyum tenang. Mereka terima kamu. Fikri hanya mengangguk. Lalu, suara jangkrik. Sudah kembali ke tanah. Bu Sulastri menepuk pundaknya. Sekarang, jaga lubang itu. Jangan biarkan suara-suara itu naik lagi. Karena kalau naik, mereka gak cuma cari pengganti. Mereka akan cari dunia baru. 3 hari setelah malam ke-7, suasana desa terasa berbeda. Fikri berjalan menyusuri jalan utama yang dulu penuh dengan bau tanah dan suara jangkrik malam, kini hampa. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara binatang lain juga. Bahkan angin tidak membuat daun bergoyang. Warga desa tetap beraktivitas seperti biasa, menyapu halaman, mengangkat air dari sumur, memasak pagi-pagi. Tapi Fikri merasa mereka semua melupakan sesuatu. Pak, suara jangkrik di sini kok gak ada, ya? Tanyanya pada salah satu tetua desa. Laki-laki tua itu menatapnya sebentar, lalu mengerutkan kening. Jangkrik? Sejak kapan ada jangkrik di desa ini, Nak? Fikri terdiam. Ia melanjutkan menyusuri desa. Semua orang tidak ingat. Bahkan Bu Sulastri, saat ditanya pagi itu, hanya menjawab, "Aku tua, Nak." Kadang-kadang telingaku berdenging. Tapi jangkrik? Rasanya tidak pernah dengar lagi. Padahal mereka semua pernah mendengarnya. Mereka pernah bersembunyi dari suara-suara itu. Tapi kini, semua seolah terhapus. Fikri kembali ke rumah kakeknya. Ia membuka lemari tua yang dulunya menyimpan sesuatu. Kini hanya ada pakaian-pakaian lama dan beberapa buku penuh debu. Ia berjalan ke kamar mandi, tempat dulu rambut manusia keluar dari saluran air. Kini, airnya jernih. Tak ada bau. Tak ada tanda-tanda kengerian. Ia menggali tempat penyimpanan di bawah lantai tempat kendi minyak hitam pernah disimpan. Kosong. Apa aku gila? Bisiknya. Ia mengeluarkan batu hitam yang ia dapat dari lubang. Masih panas. Tapi hanya ia yang bisa merasakannya. Dan saat malam tiba, Fikri berdiri di tepi ladang tempat lubang pertama berada. Lubangnya sudah tertutup. Hanya ada tanah seperti biasa. Tidak ada retakan. Tidak ada tanda pernah ada sumur atau lubang menganga. Namun, saat ia menutup matanya, ia masih bisa mendengar suara samar. Penjaga baru. Kami tidur karena kau memilih. Tapi tidur tidak selamanya. Fikri membuka matanya. Bulan purnama bersinar terang. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu desa ini tidak diselamatkan. Hanya ditunda. Karena makhluk-makhluk itu tidak mati. Mereka hanya menunggu giliran berikutnya. Malam-malam setelah lubang tertutup tak lagi tenang bagi Fikri. Meski jangkrik tak lagi terdengar dari luar, ada satu suara yang kini tak pernah berhenti dari dalam dadanya sendiri. Setiap malam sebelum tidur, ia bisa merasakan denyut kecil di tulang sternum, seperti detak jantung kedua. Dan jika ia menempelkan telinga ke dadanya sendiri, ada bunyi lembut seperti klik, 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 seperti kaki serangga yang mengetuk dari balik tulangnya. Ia mencoba menepis pikiran itu, menenangkan diri, menganggap itu trauma. Tapi malam ketiga setelah upacara, ia bangun dengan bekas luka seperti sayatan di punggungnya. Seperti sesuatu keluar atau mencoba masuk. Fikri menatap cermin. Wajahnya sama, tapi matanya kadang bergerak tidak seirama. Kadang, ketika ia berkedip, bayangannya di cermin tidak berkedip balik.
ia menemui Bu Sulastri kembali, berharap ada jawaban. Tapi ketika sampai ke rumah wanita itu, rumahnya kosong. Pintu terbuka. Tidak ada siapa-siapa. Di dalamnya hanya ada tumpukan rambut dan satu pesan di dinding, ditulis dengan darah kering. Tugas penjaga adalah menggantikan. Fikri mundur. Dunia berputar. Kepalanya berdenyut hebat. Menggantikan siapa? Tiba-tiba ia merasa mual. Ia muntah di halaman rumah itu, dan dari mulutnya keluar satu sayap kecil transparan. Menggeliat. Masih hidup. Fikri menjerit dan membakarnya dengan korek. Lalu ia pingsan. Ia bangun di kamarnya sendiri, tak tahu siapa yang membawanya pulang. Tapi di meja dekat tempat tidurnya, ada sesuatu. Sebuah surat. Tulisannya milik Bu Sulastri. Kalau kau membaca ini, berarti benih sudah mulai tumbuh. Aku tidak bisa membantumu lagi. Aku telah memenuhi tugasku, mengantar penjaga baru. Kini giliranmu menunggu. Sampai suara kembali. Sampai pengganti datang. Kalau kau mulai melihat tubuhmu berubah, jangan lawan. Penjaga tidak bisa manusia sepenuhnya. Harus ada bagian yang menyerah. Harus ada bagian yang tahu kapan harus mendengar. Di akhir surat, ada satu kalimat yang tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan cairan hitam yang masih basah. Jangan pernah menjawab suara yang menyebut namamu 3 kali. Fikri menatap ke jendela. Malam masih sepi. Tapi angin mulai membawa bisikan halus. Fikri, Fikri. Ia menutup telinganya. Tapi saat bisikan ketiga datang, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Fikri. Setelah suara ketiga itu berbisik di dalam kepalanya, Fikri membeku. Tidak karena takut, tapi karena untuk sepersekian detik, ia merasa damai. Seolah suara itu mengenalnya lebih baik dari siapapun. Seolah ia memang menunggu dipanggil seperti itu sejak lahir. Kenapa aku tak merasa takut? Kenapa aku merasa seperti kembali? Fikri bangkit dan berjalan ke cermin, menatap dirinya sendiri. Tapi cermin itu tak lagi menampilkan dirinya sepenuhnya. Bayangannya terbelah. Wajahnya di kiri, menangis. Wajahnya di kanan, tersenyum lebar dengan kulit yang mengelupas perlahan. Dan tengah-tengahnya kosong. Hitam. Seperti mulut yang menganga, siap menelan cahaya. Tiba-tiba, cermin retak sendiri. Dari retakan itu, keluar satu makhluk kecil, seekor jangkrik, tapi kakinya seperti jari manusia. Fikri menginjaknya refleks. Tapi begitu hancur, cairan dari tubuh jangkrik itu menyerap ke lantai, membentuk tulisan. Waktunya hampir habis. Dia akan menetas. Dari dalam lidahmu. Fikri berlari ke kamar mandi, membuka mulutnya di depan kaca. Ia menarik lidahnya dengan jari. Dan saat ia menyalakan senter untuk melihat lebih jelas, ada lubang kecil di bawah lidahnya. Lubang itu berdenyut pelan. Dan dari dalamnya, ia mendengar suara. Fikri, kamu siap jadi rumah kami. Hari-hari berikutnya, Fikri tak lagi bicara. Ia tahu setiap kata yang ia keluarkan bisa jadi celah. Ia mulai menulis untuk berkomunikasi, mulai menghindari cermin, mulai memakai kain di telinganya agar suara jangkrik tak mudah masuk. Tapi tetap, setiap malam ia mendengar ketukan. Tok, tok, tok. Dari bawah ranjang. Dari dalam lemari. Dari balik perutnya sendiri. 3 panggilan telah disampaikan. Kau tidak menjawab, tapi kau mendengar. Maka kami akan lahir diam-diam.
Fikri bangun satu malam dalam keadaan mulut terkunci rapat. Bukan karena ia menggigitnya, tapi karena benang merah menjahit bibirnya sendiri. Ia tak tahu siapa yang menjahit, tapi ia membiarkannya. Karena jika bibirnya terbuka, sesuatu akan keluar. Pagi ke-14 setelah malam ke-7, Fikri sudah tidak keluar rumah. Ia menulis di dinding dengan arang karena kertas tak cukup cepat mencatat semua pikirannya. Tulisan-tulisan memenuhi tembok. Aku bukan aku. Mereka menetas lewat sunyi. Ia sudah tak makan apapun kecuali air garam. Kadang, saat menelan, ia bisa merasakan sesuatu bergerak naik turun di tenggorokannya. Bukan makanan, tapi denyut hidup lain. Di sore itu, tubuhnya mulai demam tinggi. Tapi bukan panas yang biasa. Kulitnya terasa terbakar dari dalam. Setiap pori-porinya berkeringat cairan hitam pekat. Saat ia menyeka peluhnya, jaring halus muncul dari telapak tangannya. Sudah waktunya. Kalau kau terus menahan kami, tubuhmu akan rusak. Tapi kalau kau izinkan kami keluar, kami akan biarkan kau tetap punya satu bagian dirimu. Fikri menulis besar-besar di lantai. Apa bagian itu? Dan dari dalam dadanya, suara itu membalas. Ingatan. Kau akan tetap tahu siapa kau. Tapi hanya sebagai saksi. Tubuhmu akan menjadi rumah. Fikri tidak menjawab. Ia membuka jendela. Angin malam masuk. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia mendengar suara jangkrik. Tapi hanya satu. Lemah. Sendirian. Crik, crik. Dan ia sadar. Itu bukan jangkrik. Itu tangisan bayi. Tangisan yang sangat lirih. Dari dalam tubuhnya. Fikri duduk bersila di tengah ruangan, tubuhnya menggigil. Ia menggigit kain untuk menahan rasa sakit. Lalu, dengan silet kecil, ia kembali membuka sayatan lama di dadanya. Luka itu belum sembuh. Tapi begitu terbuka, asap putih keluar, seperti uap dari napas yang terlalu lama dikurung. Dan suara itu berkata, "Kau memilih kami. Maka kami beri kau hadiah terakhir." Di seberang ruangan, cermin lama yang sempat retak perlahan membentuk kembali bayangan utuh. Di dalamnya bukan Fikri, bukan jangkrik, tapi sosok ibunya. Menangis, memanggil, "Fikri, pulanglah." Fikri menatap, lalu menutup matanya. Lalu membuka mulutnya untuk pertama kali setelah 2 minggu. Dan dari dalam mulutnya keluar satu kalimat. Dalam suara jangkrik. Tapi dalam bahasa manusia. "Aku rumah, tapi bukan milikmu." Lalu dunia menjadi diam.